Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dapat pesan dari teman saya. Ini ibu yang agak rempong. Nah, jadi beliau ini sebenarnya masternya, tapi beliau ini tawadu. Jadi bilangnya, Pak, nggak ada bikin tutorial buat soal Google Form kah? Nah, jadi saya tuh bantu beliau ini untuk dapat pesan bahwa kasih dong tutorial buat soal di Google Form, karena sekarang kan kita lagi belajar di rumah, jadi ini membantu banget. Oke, jadi Bu Ayu, saya jawab hari ini permintaannya. Oke, ikutin terus ya. Oke, nanti kalau sudah buka berandanya boleh buka Google Chrome, Firefox, terserah, yang penting laman webnya boleh diklik di sini Google Form, atau tinggal klik aja nanti cari. Nah, karena saya sudah punya Google Form di sini, saya tinggal klik Google Form. Oke, tapi di Google Form yang biasa sama aja. Nah, nanti ini beranda saya yang lama. Oke, kita mulai dari file kosong. Seperti kata Pertamina, mulai dari nol ya, Mas. Nah, jadi tambah yang kosong, kita buat file baru. Nah, nanti timbul berandanya seperti ini. Sekarang kita membuat format yang lama. Oke, ini format yang lama, seperti ini tampilannya. Ini format yang lama. Nah, sekarang kita membuat format yang baru. Format yang baru ini ada sedikit perbedaan dari susunannya. Nah, jika yang baru seperti ini, kita klik masih yang di atas, headernya. Sekarang kita buat headernya dengan tampilan yang berbeda. Nah, pilih gambar, kemudian unggah. Kalau tema ini sudah tersedia di laman formnya, sekarang kita unggah dari laptop kita. Nah, cari. Nah, kita pilih gambar yang ini. Ini seperti soal kita, header atasnya soal-soal sekolah yang biasa. Nanti ini bisa disetting lagi. Selesai, tinggal setting aja ya posisinya pasnya di mana, karena ini nggak timbul, jadi nggak masalah. Nah, untuk membuat gambar seperti ini, nanti klik link di atas sebelah kanan ya. Oke, nah jadi sudah seperti ini headernya. Kalau dia penilaian akhir tahun, tulislah penilaian akhir tahun. Kalau dia ulangan harian, tulislah ulangan harian. Nah, nanti caranya saya tampilkan lagi di link atas ini, sebelah sini. Oke, karena kita ini akhir tahun, maka dibuatlah penilaian akhir tahun. Nah, setelah ini baru kita isi deskripsinya. Ini yang di bawah ini. Kita kalau masih sudah ada, boleh diklik, boleh diketik. Kalau saya tinggal copy aja sebagai contoh. Misalnya saya ngajar IPA, klik di sini judulnya. Nah, di deskripsi formulir ini nanti kita klik ini. Nah, karena saya tinggal copy, jadi saya copy saja di sini. Ini isinya adalah keterangan kelas, semester, tanggalnya tanggal berapa, misalnya waktunya berapa menit, misalnya 60 menit, kliklah 60 menit, sesuaikan dengan jadwal yang telah disediakan. Kemudian ini ada petunjuk. Petunjuk ini pastikan dibaca oleh anak-anak dan mudah dipahami kata-katanya. Petunjuk dalam mengerjakan soal. Nah, setelah kita mengetik ini semua, oh iya, kalau mau ngerubah font di sini ya, rubah, karena ini anak-anak biasanya font itu agak unyu-unyu, ya saya. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, kita klik nama. Biasanya pakai huruf kapital. Nama. Rubah menjadi jawaban singkat. Wajib diisi. Klik wajib diisi. Kalau sudah, ditambah lagi. Setelah nama biasanya nomor absen. Ini adalah bagian terpenting
dan wajib diisi. Nah, setelah nama dan nomor absen, maaf, biasanya di sini ditulis nomor presensi. Untuk nama, nanti namanya harus nama lengkap, jangan nama panggilan, usahakan menulis nama lengkap. Nah, kalau sudah ini diisi, klik lagi tambah. Untuk menambah tampilannya, di sini kita klik gambar. Unggah lagi. Kita akan membuat basmalah karena kita ingin stylish and fashionable. Nah, saya pakai yang ini. Boleh teman-teman pakai tulisan basmalah yang lain. Itu timbul sendiri. Nah, sudah. Ini adalah apa nih? Hapusnya. Nah, kalau ada yang tidak penting seperti ini, selepas kita hapus ya. Oke, sudah sampai sini. Ini udah. Oke, ini untuk petunjuk awal. Ini yang pertama. Ini bagian awal. Ini dasar sih yang saya berikan. Tapi perlu diketahui lagi yang kita ajarkan ini siapa. Kalau yang kita ajarkan ini mungkin untuk anak SMP, SMA, untuk view yang formal seperti ini wajar dan menurut saya ya mudah dipahami lah. Tapi kalau untuk level anak SD, saran saya jangan terlalu kaku. Jangan terlalu kaku. Tapi yang penting ini harus ada. Boleh diganti gambarnya yang lebih childish, boleh diganti tulisan yang lebih unyu-unyu. Nah, harus lebih menyesuaikan. Template soalnya harus menyesuaikan karakter anak-anak. Apakah dia SD, SMP, atau SMA. Tentu view-nya akan lebih berbeda. Itu saran saja. Tapi kalau mau tetap seperti ini juga nggak masalah. Terserah teman-teman. Oke. Nah, untuk awal ini sudah selesai. Untuk template awal, keterangan soal sudah selesai. Nah, sudah sampai sini. Nanti kita akan buat bagian baru. Bagian baru. Oke. Kalau sudah mau bagian baru, kita klik tanda ini. Terpisah di antara bagian 1, ini masuk bagian 1, ini masuk bagian 2. Nah, di bagian 2 ini biasanya kalau saya tulis seperti ini. Dia post-test 6, misalnya kalau tematik bisa tema 6, tema 7, bagian subtema 2, tema 7 subtema 3, terserah teman-teman. Nah, kalau saya untuk latihan kemarin boleh menampilkan link YouTube, tapi kali ini saya mau mengajarkan. Biasanya di sini ada keterangan. Misal seperti ini. Misal dia IPA. Kalau saya pakai bab, misalnya saya mau mengerjakan anak-anak itu bab 2, klik aja bab 2. Bab 2. Di sini biasanya keterangannya pilihlah jawaban berikut dengan tepat, atau kata-katanya apa yang mengarahkan kepada kesungguhan anak dengan menjawab soal. Di sini cuma deskripsi, sesuaikan dengan soal yang telah dikerjakan. Oke. Jadi setelah keterangan sudah selesai, kita masuk ke soal pilihan ganda. Di pilihan ganda ini kita bisa tulis lagi, misalnya kalau tematik, tema 2, subtema 3 misalnya, boleh kayak gitu. Atau boleh subtema 3 dan subtema 4, terserah guru yang pengampu mata pelajaran masing-masing. Kemudian yang di bawah ini adalah perintah untuk mengerjakan soal, misalnya pilihlah jawaban berikut dengan tepat, atau pilih jawaban berikut yang paling tepat, atau kerjakan soal di bawah berikut dengan salah satu jawaban yang benar, A, B, atau C, terserah kalian.
Misalnya teman-teman. Jadi, oke, langsung saja kita masuk ke soal. Kali ini saya akan membuat 4 tipe soal. Yang keempatnya adalah beda-beda. Dan ini akan ditemukan oleh teman-teman yang baru yang punya mata pelajaran masing-masing. Oke. Jadi saya akan tambah tanda plus ini. Nah, ini masuk ke pertanyaan. Baik. Oke, saya masih ini tampilan kosong seperti ini, masih belum ada apa-apa. Jadi kita buat pertanyaan, misal nomor 1. Biasanya teman-teman harus punya bank soal di luar. Jadi di sini tinggal copy saja. Nah, kalau saya boleh ngetik dulu biar teman-teman bisa mengerti. Misal soal itu yang pertama standar, misalnya nama wali kelas saya adalah, misalnya terus abjadnya A Syahril, B Syafi'i, C Syarif, D siapa, misal kayak gitu. Ini soal standar yang kita gunakan. Nah, kita belum buat kunci jawaban. Usahakan ketika membuat soal, ketik semua soalnya. Misalnya 1 sampai 30. Kliklah ketik soal 1 sampai 30. Untuk yang lain jangan dulu. Pastikan selesaikan dulu di soal, baru dikerjakan yang lain. Nah, kalau sudah, klik wajib diisi. Nanti kalau sudah ada tanda wajib diisi, ini akan ada tanda berbintang di soalnya ketika di view. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya, tipe soal berikutnya. Oke, yang kedua biasanya ada soal dengan soal yang bergambar. Misal gambar di bawah ini adalah, kalau sudah seperti ini, klik tanda gambar di bawah ini, tanda kotak. Kita cari, kalau misalnya kamera, boleh kamera melalui URL. Nanti anak-anak bisa membuat URL ini, anak-anak bisa klik situs. Kalau foto langsung dari kamera laptop. Kalau Google Drive, foto-foto yang tersimpan di Drive kita. Ini Google perusahaan gambar, kita ambil gambar langsung dari Google. Karena saya sudah punya gambar langsung, jadi saya ambil gambar dari komputer saya saja. Cari, saya mau gambar ini misal. Gambar di bawah ini adalah, kita nggak perlu buat dua laman atau bagaimana. Kalau saya buatnya seperti ini, nggak perlu tulis gambar di bawah ini adalah titik, baru ketik-ketik lagi, nggak perlu, cukup seperti ini supaya tidak kerja dua kali. Yang penting keterangan ini sudah menjelaskan deskripsi gambar ini adalah apa, cukup seperti itu. Jawabnya misalnya A, adik. Enternya untuk pindah opsi pilihan jawaban ini ke bawah, boleh klik enter atau arah navigasi ke arah bawah. B, kakak. C, kakek. D, nenek. Oke, ini tipe soal nomor 2. Sekarang tipe soal nomor 3. Misalnya tambah lagi nomor 3. Tipe soal nomor 3 ini biasanya adalah pilihan ganda yang bergambar, bukan soal. Misal gambar berikut yang termasuk gambar tumbuhan adalah salju. Oke, kita jawab dulu, kasih tanda A. A itu apa? Kita cari. Misalnya kita masih masuk gambar.
tambah lagi, enter, klik B, gambarnya apa. Tambah lagi, C, kemudian enter lagi, D. Nah, ini adalah tipe soal nomor 3. Pilihan soalnya tulisan dan pilihan gandanya adalah hanya gambar. Dan ini juga wajib diisi, supaya nggak lupa. Ini juga wajib diisi. Sekarang kita masuk ke soal tipe soal nomor 4. Tambah soal lagi. Klik dulu ini, tambah soal. Klik nomor 4. Nah, nomor 4 ini biasanya soal yang ditemukan pada soal matematika atau bahasa Arab. Oke, soal berikutnya itu biasanya adalah soal matematika. Soal matematika, kita buat sini soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ini kita buat misalnya soal matematika. Misalnya soalnya seperti ini. Ada pecahan-pecahan di sini. Pecahan 26 dibagi 5 apabila dirubah menjadi pecahan bias campuran. Pecahan campuran adalah, nah ini jawabannya seperti ini. Kalau di form dia nggak bisa mengetik seperti ini, nggak ada pilihannya untuk mengetik pecahan-pecahan seperti ini. Jadi caranya bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan sniping tool. Klik new, langsung aja kita sniping semua soalnya. Nah, lagi sama pilihan gandanya juga. Nah, pilihan ganda ini boleh mau segini boleh. Oke, cukup. Sekarang kita udah dapat capture screen dari sniping tool dari gambar-gambar yang sudah kita miliki ini. Oke, sekarang kita tinggal import. Caranya kayak gini teman-teman. Langsung aja klik gambar. Cari tadi mana yang soal. Nah, ini soal. Biar nggak rancu teman-teman, boleh tadi capture screen-nya dari nomor ya, control nomor 4, klik nomor 4. Kalau misalnya kayak gini boleh juga. Kasih semua. Kasih pintu nomor 4.
Jadi soalnya udah dalam bentuk gambar seperti ini. Ini nggak apa-apa. Nah, nomor 4 pecahan. Dan pilihan jawaban juga kayak gitu. Klik A. Boleh kita dari sniping tadi pakai huruf kapital, pakai abjadnya, boleh juga enggak. Misal A, mana A? Ini A. Tambah lagi B. Cari. Nah, caranya sudah sama, sniping sudah, ini sudah timbul semua jawabannya. Nah, jadi seperti ini ya, kalau yang matematika yang ada pecahan-pecahan seperti ini. Nah, bagian terakhir dari tulisan soal ini adalah membuat kunci jawaban. Nah, yang penting kita harus membuat jawaban dari pilihan-pilihan ganda yang telah kita buat nih. Nah, kalau dia tanda bintang gini, berarti dia wajib diisi. Kalau belum ada tanda bintang, berarti dia belum wajib diisi. Saran saya, pastikan ini semua wajib diisi. Karena wajib diisi. Oke. Kemudian, kalau mau ngisi, kan masih gini, belum ada tampilannya apa-apa nih. Belum ada tulisan kunci jawaban. Caranya adalah ketik tanda gear ini. Batasi ke 1 tanggapan. Email nggak perlu diisi, centang aja. Jadi batasi ke 1 tanggapan ini, siswa yang mengerjakan itu hanya bisa mengerjakan sebanyak 1 kali. Nggak bisa 2 kali atau 3 kali, apalagi 4 kali. Sekali aja. Habis itu jawabannya bisa dikirimkan. Nah, kemudian kita kalau mau ngacak urutan pertanyaan, klik aja ini, tapi nggak perlu. Nah, ini yang paling penting. Jadikan ini sebagai kuis. Geser ke samping. Anak-anak itu bisa melihat nilainya setelah mereka merilis soalnya, merilis jawabannya. Ketika dia kirim, kemudian dia bisa langsung lihat skor. Kalau nanti, berarti anak-anak belum bisa melihat skor setelah dia mengirimkan. Tunggu tinjauan manual dari kita, baru mereka bisa lihat skor. Nah, jadi kalau saran saya tetap aja pakai segera setelah setiap pengiriman. Anak-anak bisa melihat pertanyaan tak terjawab, centang aja ini. Kalau ada pertanyaan tidak terjawab, maka anak bisa tahu jawaban yang benar. Nah, anak bisa tahu kalau dia salah di mana, jawaban yang benar apa, jawabannya akan timbul. Kemudian nilai poin dari yang dia kerjakan, nilainya berapa. Kemudian sudah simpan. Nah, sekarang setiap soal timbul kunci jawaban, ini wajib kita isi. Nah, pertama poinnya. Poinnya kalau pilihan ganda 1 biasanya. Kemudian pilihan gandanya jawabannya apa? Misalnya kunci jawabannya adalah A. Selesai. Soal berikutnya 2. Klik lagi kunci jawaban, kasih poin 1. Gambar di bawah ini adalah misalnya kunci jawabannya adalah kakek. Selesai. Nomor 3, klik lagi kunci jawaban, kasih poin 1. Jawabannya adalah B. Nah, selesai. Nomor 4. Klik dulu, baru kunci jawaban. Poinnya 1. Pecahan campuran di sini adalah misalnya jawabannya A. Nah, ini kunci jawabannya. Sudah selesai. Nah, pastikan ketika kita mengerjakan, tulis dulu semua soalnya sampai selesai. Misalnya 30 soal, tulis dulu soalnya sebanyak 1 sampai 30. Nah, setelah selesai, baru kita buat kunci jawaban seperti ini. Jadi kerjaan kita itu tidak ada yang rancu. Jadi selesai dalam tidak ada yang terkecoh. Misalnya ada yang sudah dikasih kunci jawaban, ada yang belum. Jadi kalau gini kita bisa mengurutkan soal kita. Nah, oke. Jadi ini ya yang penting. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang kita lihat view-nya.
Jadi pastikan anak-anak itu sudah mengisi alamat emailnya. Jadi alamat email nggak perlu. Di pengaturan kita nggak perlu pakai alamat email. Jadi kita penting nama lengkap. Misalnya nomornya nomor 5. Berikutnya. Nama kelas saya misalnya jawabannya ini misal. Ini kita mengerjakan dari sudut pandang siswa. Kita view ini tujuannya melihat kalau siswa mengerjakan itu tampilannya gimana sih view-nya. Nah, misalnya kayak gitu. Ini sudah menjawab nih. Gambar berikut yang termasuk tumbuhan adalah misalnya. Ini tampilannya pecahan tadi. Pecahan yang berubah menjadi pecahan sempurna adalah jawabannya misalnya. Jawab aja ini misal. Kalau sudah, baru tinggal kirim. Nah, ketika dikirim, ini sampai datanya langsung ke kita. Oke. Kalau sudah, untuk soal esai sepertinya sudah selesai. Maksudnya soal pilihan ganda udah selesai. Nanti kita pindah lagi ke soal isian. Oke. Nah, ini sudah semua. Oke, selamat mencoba dulu yang ini. Untuk lanjut di soal isian, klik link berikut ya. Oke, terima kasih. Thank you, Bayu.